kan kalau secara logika nih, lu tadi udah ngitung estimasi jumlah penonton sekian, sementara kapasitasnya kurang lebih 12-13 ribu nih kalau penuh ya gitu. Sementara kalau 2 sekolah yang tampil ini aja ya, teman-temannya satu sekolah datang, itu aja nggak akan penuh nih, bukan belum tentu nggak akan penuh gitu. Kecuali dia ngundang sekolah-sekolah tetangganya. Sekolah-sekolah tetangganya ngapain gue datang, bukan sekolah gue yang main gitu. Apa yang membuat teman-teman di DBL optimistis bahwa arena ini bisa penuh? Ya kita sudah melakukan sesuai porsi kita kan. Nah, maksudnya ya kita itu udah nyiapin panggungnya, terus kita udah bikinin flow-nya gimana sih. Ya pemain-pemain ini hingga jadi kayak pemain terbaik di seluruh nasionalnya. Dari situnya sebenarnya tinggal ada yang nerusin seperti apa. Maksudnya kalau kita ngomong ini bahasa ilmiah ya, ada namanya long term development athlete tuh. Iya kan? Ini berapa jam kita ngomong? Udah banyak. Gue telepon teman gue. Telepon Nesa sama anak Icip bentar. Gue telepon temen gue namanya Ed Jari Basket dulu. Halo semuanya, ketemu lagi di Main Basket Podcast bareng gua Idan, sebelah gua ada Dimas, Adrian Jabika, dan kita punya tamu bintang tamu. istimewa bintang tamu. orang dalam. Orang dalam banget ini. Dimas Doni. Dimas Doni. Doni Rahardian. Doni Rahardian adalah DBL Indonesia. jabatannya apa jabatannya? Waduh. Ini gue kasih tahu ya, gue kasih tahu gini. Waduh. Tidak banyak orang yang tahu tentang siapa sih di balik DBL selain Azrul. Nah, sebenarnya ada beberapa orang menurut gue, ini gue salutnya sama teman-teman di DBL ya, nggak banyak yang muncul. Salah satunya misalnya Mbak Sani atau Ibu Sani, kemudian ada Bapak Doni, terus ada Om Yondang. Om Yondang pernah kita ajak ngobrol waktu itu ya? Juga World Cup kan? Juga World Cup. Iya di Instagram. Oh, tapi cuma di Instagram doang. Nah, bentar. Kenapa tadi bapak-bapak ketemu? Kenapa dia Om? siapa? Kenapa dia Om? Yang Yondang kenapa Om? Apa-apa. Lebih muda. Tadi ibu, bapak, kenapa tadi Om? Iya. Soalnya kalau Om kan identik sama itu. Siapa? Naik sepeda. Oh iya. Green screen-nya udah. Anjir, Wah. green screen. Kita terakhir Yoi. ngobrol di Indonesia Arena ini di Piala Dunia. Bener boy. dong. Coba cek main dong. Jangan keras-keras dan satpamnya datang. Sorry. Masalah cuma satu, saya nggak nyala. Terakhir kita ngobrol di sini tuh sama Kelvin ya. Iya Nah, benar. waktu itu Piala Dunia FIBA 2023. Jadi kalau Amin sekarang 1. November, Piala Dunia FIBA tuh Agustus sama September. Jadi sekitar 2 bulan 3 bulan yang lalu. Balik lagi ke sini. Nah, setelah Piala Dunia ini Indonesia, kita di Indonesia Arena ya. Gua rasa nggak perlu dijelasin lagi. Di Indonesia Beneran Arena. nih berarti. Beneran. Green screen ya, Bukan green screen nih. Mandi Mas Kalau gini kacau. biasanya ada goyang nih layarnya. Nggak ada layar. Indonesia Arena ini dibuat sebagai gor basket untuk Piala Dunia FIBA. Memang buat main basket sebenarnya, buat kita. event kejuaraan basket. Buat kita. Buat kita. Buat basket. Buat main basket. Nah, setelah Piala Dunia berakhir tanggal 2 September kalau nggak salah ya. 2 September ya. 2 September lalu belum ada lagi ajang basket yang diadakan di sini. Nah, DBL Jakarta finalnya di sini. Nama lengkapnya tuh Honda DBL with Kopi Good Day 2023 DKI Jakarta Series. Yoi. Final doang. Nah, finalnya di sini. Jadi sebelumnya itu ada 4 region. Jakarta itu DKI Jakarta itu terbagi 4 region. Nah, lalu kemudian mereka ketemu yang terbaik-terbaiknya. Ketemu di finalisnya ketemu di Championship Series. Putra dan putri ada 16 klub, 16 sekolah. Lalu kemudian finalnya itu akan diadakan di sini. Berarti ada 2 tim terbaik DBL. Yang putra itu ada SMA Bukit Sion melawan SMA Jubile. Bacanya Jubili ya? Jubili Jakarta. Lalu kemudian yang putri itu SMA Negeri 70 Jakarta melawan SMA Jubili juga. Jadi dua-duanya Jubili lolos ke final ya. Nah, mereka akan menjadi 4 tim bersejarah yang akan tampil di sini selain timnas. Jadi sebelumnya timnas sudah pernah.
Iya. Oh, iya. Tim lokal belum ada, Boy. Yoi. Emang Yoi. Tim wartawan sering sih kalau Iya, iya. sini ya. Justru agak sering, justru agak. Justru kan sering. Iya, iya, iya. Udah pernah kalau nggak salah. Udah Sama beberapa kali. ini ya, kementerian-kementerian. Kementerian-kementerian yang punya ini. sejarah buat anak SMA. Sejarah buat SMA, sejarah buat basket Indonesia, Boy. Kalau di pelajaran sekolah nanti bakal dibahas nggak buat anak cucu gitu? Bisa Part of jadi. Bahas sih, bahas. Bisa jadi. Iya. Part of the story. Sejarah. Bener. Mungkin kalau galau anak-anak itu satu saat dia bikin tato, gue pernah lihat. Satu Indonesia. Boy. Arena. Nah, kita langsung ngobrol sama Oke. Mas Doni. Kita panggil Mas Doni ya. Mas Don, Yuk, Kang Dan. ini kan luar biasa ya. Tiba-tiba DBL memutuskan akan mengadakan final DBL Jakarta. Kita singkat aja, final DBL Jakarta diadakan di Indonesia Arena. Hanya berselang 2 bulan, 3 bulan dari Tapi Piala itu bisa Dunia jadi FIBA. pertanyaan juga tuh. Ini beneran tiba-tiba atau emang Udah rencana? udah panjang gitu Iya, ya? Bisa iya, juga. iya. Tapi bisa Apa alasannya, Mas Don? Iya. Kenapa final DBL Jakarta di sini? Hashtag dong, semua bisa. Hashtag semua Semua bisa. bisa. Iya, 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 iya. Semua bisa. Ini ya, Iya. semua bisa. Jadi ya kan waktu FIBA World Cup tuh, ya Ah, kita Nonton. teman-teman nonton di sini gitu. Ketemu teman-teman main basket juga kan. Hmm. Pengen nonton lah, ya sejarah juga kan World Cup basket Indonesia. di Indonesia gitu. Terus ya semuanya berawal dari mimpi ya. Dulu DBL dibentuk 2004 pertama kali, nggak nyangka juga kan. Iya. Keliling Indonesia 30 kota, 22 provinsi. Ya kita berandai-andai. Seru juga ini final di sini gitu. Terus ada yang dengar terus dijadiin gitu. Ya nggak tahu yang dengar ini siapa nih ya. Seru juga nih. Gitu. Jadi udah ada bayangan. Wah ini segini ya cukuplah kita pakai lantai. Kita nyebutnya courtside nih. Courtside ini lantai Iya. 1. Terus ini kan lebih 23 nih. Iya. Atas sendiri 4 ya. Kayak gitu. Cukuplah lantai 1, 2, 3 nih. Cukuplah 6.000 kan. Ah. Kurang lebih 6.000 kalau nggak salah. Iya. Lebih. Lantai 23 itu 4.900. Lantai 1 kurang lebih 2.200. Iya. 7.100 lah kayak gitu. Bisa lah gitu. Oke gitu. Someday kita bikin. Someday-nya nggak lama ternyata. Ternyata cuma hitungan beberapa hari ya. Oke. Bulan. Akibat dari apa ya? Dari waktu itu partisipan Jakarta ningkat, penonton maupun peserta itu ningkat luar biasa gitu. Jadi, Oke. ya kenapa enggak gitu? Selama ini kalau setelah FIBA World Cup setahu saya ini tempat buat konser. Iya, iya. Ada Yunita. Iya, 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 iya. Terus ada kemarin ada siapa lagi ya? Ada Sila Rosa. kayak Sila. Sila. Udah pernah di sini? Iya. Acaranya. Oh, oke. Iya banyak acara-acara, event-event. Iya. Iya, iya. Badan iya, usaha. iya. Iya benar. Oke. Nah, Mas Don, kan kalau di secara logika nih, lu tadi udah ngitung estimasi jumlah penonton sekian, sementara kapasitasnya kurang lebih 12-13 ribu nih kalau penuh ya gitu. Sementara kalau 2 sekolah yang tampil ini aja ya, Iya. teman-temannya satu sekolah datang, itu aja nggak akan penuh nih, bukan belum tentu nggak akan penuh gitu. Kecuali dia ngundang sekolah-sekolah tetangganya. Sekolah-sekolah tetangganya ngapain gue datang, Iya. bukan sekolah gue yang main gitu. Betul. Apa yang membuat teman-teman di DBL optimistis bahwa arena ini bisa penuh dengan final anak sekolah? Saya rasa DBL ini kan nggak hanya setahun 2 tahun terakhir ya. Maksudnya 20 tahun udah. ya hampir 20 tahun. Maksudnya secara liga udah 20 tahun. Kita di DBL dan DBL Jakarta, Liga aja ini kita sudah start di 2012. Seri Jakarta ini kita masuk di 2012. 2008 kan kita keliling Indonesia. Iya. 2012 kita masuk Jakarta. Berarti dari situ kan sudah kita punya bonding. Entah itu karena mater dan sebagainya. Jadi saya rasa Jubil itu pasti juga. Jubil punya alumni, Nah, iya. Bulungan juga punya alumni, apalagi Bukit Sion tuh. Iya. Banyak pemain-pemain hebat juga dari Bukit Iya. Sion kan kayak gitu. Punya alumni. Pelatihnya gue kenal. Siapa? Keren Siapa tuh? banget tuh. Bukit Siapa? Sion. Nggak ada yang kenal lagi tuh. Nggak ada yang kenal. Nah, Ada. sistem pelatih profesional. Yoi. Awas lu nggak nonton gitu ya. Terus. Ya dari situ kita ya dengan komunitas yang alumni ikatan dengan DBL dan sekolah ya kita rasa bahwa yang nonton bukan hanya sekolah. Mungkin kalau ngomongin sekolah yang saat ini kayak Jubilee gitu ya nontonnya SD, SMP, SMA-nya bahkan kayak gitu. Bahkan mereka kan ada SD, SMP, SMA gitu. Jadi Betul. ya itu sendiri Bapak. Terus orang tuanya Ya. main di sini kebanggaan. Maksudnya dalam artian ya orang tua bisa bangga juga gitu. Jadi ya mau nggak mau juga mau ngelewatin ini kan. Iya. Jadi itu aja udah berapa. Terus Bulungan sendiri kalau sekolah negeri kan mesti jauh lebih banyak ya gitu. Ya alumni terus
yang goyer ini sebenarnya waktu kita bikin pre-sale dulu di Lazada. Iya. Itu kebanyakan malah non peserta itu yang beli. Iya. Jadi kita wah malah optimis nih. Wah, Iya. pre-sale aja udah sekian nih. Nah, karena kan kalau sekolah-sekolah itu sebenarnya kita sudah alokasikan siapapun sekolah yang masuk nih, Iya. kita sudah plotin jumlahnya sekian nih. Iya. Jadi dengan asumsi Indonesia Arena yang kurang lebih 12.000 ini sepertiganya buat sekolah lah kayak gitu. Iya. Nah, ternyata lebih dari sepertiga udah laku dulu kan. Iya, iya. Jadi gini, gue kasih info ya. Jadi sekitar 2 minggu sebelum tanggal 17 November itu DBL tuh sudah buka penjualan tiket pre-sale. Padahal pada saat pre-sale itu mulai dibuka dijual di Lazada itu yang melolos ke final belum ketahuan. Iya, Belum. Yang Kacau lolos itu. final itu belum ketahuan. Tapi udah dijual. Udah. Udah dijual. Dia udah jual Pre-sale ya, di pre-sale. 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 Dan itu tuh ya boleh gue bilang ludes gitu. Iya. Udah ludes. Lalu kemudian ini sebenarnya informasinya terbuka ya di Instagramnya DBL Indonesia official. Lalu Valid, kemudian valid. Lalu kemudian sale biasanya harga normalnya pun sampai sekitar 3 hari 4 hari sebelum hari H itu sudah tinggal beberapa Kategori section aja. 4F. Iya. 4F itu atas, belakang ring. Atas belakang ring sana sama yang atas sebelah sini. kalau Udah nggak salah. full nih. Sudah penuh ya? Iya, iya, Sana doang. iya. Jadi kebayang gitu. Berarti nontonnya di Jumbotron. Nah, Iya Nggak bisa. kuat kan, coba nontonnya. iya, 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 iya. Orangnya pada dijual kali ada jual tiketnya dia. Iya, jadi luar biasa ternyata apa yang diasumsikan sama teman-teman DBL bahwa bounding yang Mas Doni bilang tadi itu bounding itu memang ternyata ada gitu ya sama orang-orang Jakarta. Ada suara apa tuh? Ya namanya juga lagi Persiapan. Enggak, ini spesialisasi kita. Iya, iya. Kan di Bandung kita juga begini kan. Iya, iya, iya. Orang ngomong gitu. Nah, ini spesialisasi kita tuh. Dave waktu itu. Tapi Mas Don, Ada, gua kan itu unik ya. Maksudnya tadi udah ngomong 2004 dimulai DBL. Ya kita tahu maksudnya DBL kan dulu part of media ada di Surabaya gitu. Tapi kenapa butuh waktu 8 tahun sampai Jakarta? Ketambah butuh masuk baru Jakarta di 2012 ya? Sebenarnya kalau Yang kita- juara sekolahnya itu lagi. Yang juara lu nggak tahu, Iya, siapa iya, yang juara siapa? Juara Jakarta pertama. Siapa? Ya, sekolah teladan. SMA cowok. 3. Sama Sama 3 tiga. ya. Siapa tahu nggak siapa yang main? Si itu si Jeremy. Cakra. Jeremy. Oh, Jeremy teman kita ya. Cakra juga. Cakra, Bapak Cakra. manajer yang juara. Dia angkat piala Itu tuh. yang pertama 2013. Iya, 2012. Iya, iya 2013 Cakra tuh 2013. Iya, bareng dia ya. Heeh. Nah, itu kenapa, Mas? Kalau kita ngomong DBL Indonesia baru keliling bikin DBL movement lah nyebutnya itu 2008. 2004 tahun setelahnya berarti. Ya, 4 tahun setelahnya. 2008 kita start 11 kota 10 provinsi. Oke. Malah kota pembukanya bukan kota besar, kotanya asal Kang Ida. Lombok, Mataram. Mataram. Gitu. Jadi kita emang berusaha itu semuanya itu kan yang ya spiritnya perusahaannya, misalnya sustain. Iya, buat apa go big langsung go down gitu. Iya, gitu. iya, Jadi, iya, iya. jadi kita pingin jadi ya kita Piece by dari piece lah ya. step by step sustain. Kita start dari Mataram, terus kota luar Jawa itu tuh Palembang sama Pekanbaru kalau Sumatera. Kalau Sulawesi, Manado sama Makassar. Nah, Kalimantan ada 2 juga. Kalimantan Barat sama Kalimantan Selatan. Gitu kita semua pulau udah terwakili lah step by step. Maksudnya kita pengen kan ini jadi sebuah sistem ya. Iya. Jangan sampai di Selesai kita gitu itu aja. tidak pernah sampai sejauh ini pelaksanaan DBL series di suatu kota, ada DBL di suatu kota, itu kita udah datang, udah masuk itu terus ninggalin kota tersebut. Iya. Gitu. Jadi kita kalau udah masuk di situ, udah jump in di situ, ya kita perlu pikirin bagaimana bisa sustain terus. Panjang. Ya, jangan sampai mimpi anak-anak itu bermimpi ngomongin ini Indonesia DBL ini kan anak SD udah pengen gue main di Indonesia DBL kan gitu. Terus tiba-tiba dia udah SMA, ya nggak ada. Iya. Gitu. Jadi kita pengen semuanya. Kuncinya di situ, Pak ya. Berarti Jakarta kenapa baru 2012? Kenapa berarti kan itu baru tahun ke 11-nya Jakarta gitu. Ya karena sebenarnya mungkin Jakarta sendiri sudah cukup oke mungkin Pak ya dulu Pak ya. Atau gimana? 2011 sebenarnya kita bikin waktu kita ngelola Liga Profesional NBL Indonesia, kita bikin invitational turnamen. Oke, buat anak SMA. Ya, itu 2011 kita coba. Oh, kayak gimana sih maksudnya Jakarta ini kan banyak game, banyak pemain-pemain juga hebat. Kita kan juga perlu mikirin wah, nextnya kalau masuk Jakarta harus seperti apa nih? Nah, jangan sampai kita masuk Jakarta terus kita juga sendiri kita
istilahnya secara di tim kita nggak siap. Iya. Bahkan kita masuk 2012 baru pengembangan kita 4 region 2018 kalau ingat. Jadi Iya, 2012 kan baru satu region nih. Satu Iya, region. satu Semuanya Jakarta. kumpul gitu ya. Terus berjalan kita lihat apa yang harus kita explore dan kita bikin satu yang lebih. Oh, ternyata Jakarta ini harus kita bikin 4 region misalnya gitu. Jadi ya itu intinya kita terus istilahnya bahasa normatifnya ada refleksi diri lo ngapain sih gini supaya kita terus ngomongin sustainnya itu bisa. Ini gue tanyain soalnya kan di announcement-nya waktu itu dibikin kan Mas Azrul waktu itu bilang kan peningkatannya 21% lah ya supporternya berapa persen dan akhirnya baru jujur aja selain non championship series baru tahun ini gue datang di regional waktu itu di Jaksel. Aku kaget rame banget gitu. Dan sumpahnya itu goreng panas banget. Goreng panas banget. Jaksel mana Bulungan? Bulungan panas banget kan. Bulan. Parah panasnya gitu kan. Iya. Terus dan serame itu gitu loh. Dan gue gak nyangka maksudnya memang kalau kita saat kita ngomong ke rumahnya DBL di Surabaya, DBL Arena gitu kan, kita udah lihat yang versi bikin koreo seperti apa kan mumpuni juga Korea gitu loh. Kan di sini kan belum ada tuh Korea fasilitatif itu gitu. Dan tapi udah sangat penuh dan atraksinya juga ada anak-anak itu yang bikin tiba-tiba Superman Wave lah atau apalah. Jadi gue kayak Jakarta udah sampai sini juga ya gitu loh. Soalnya kan ya gue born and raised di Surabaya ya. Jadi SMP tuh gue udah lihat DBL. Kayak gini gitu. SMA tambah sekolah gue udah juara berkali-kali supporternya gitu sampai marah-marahin orang lah kalau nggak supporter gitu lah intinya gitu. Begitu di sini waktu itu waktu gue kuliah di sini Jakarta nggak kerasa. Mungkin basketnya kayak basket having fun pick up game aja gitu loh, bukan kayak gini. Pas sekarang lihat lagi udah sampai sini ya. Udah sampai sini dan akhirnya waktu tiket jual juga anjir udah habis juga. Ini udah dicetin saya nih Pak. Aduh, orang dalam ada tiket nggak orang dalam? Kagak ada, Bos. Tiket di mana? Orang dalam gimana nih? Tapi hal yang keren dari DBL menurut gue adalah kenapa Jakarta baru disamperin setelah sekian tahun menurut gue adalah memang karena bukan mulainya bukan dari Jakarta gitu dan di Indonesia sesuatu yang setidaknya bisa sebesar DBL itu cukup jarang yang dimulainya itu di luar ibu kota. Untuk itu buat gua DBL keren gitu bahwa sebenarnya sesuatu yang kemudian bisa menasional harusnya bisa dibikin dari semua wilayah gitu di Indonesia gitu, nggak mesti di ibu kota gitu, nggak mesti dari nanti di IKN nggak apa-apa sih. Iya. Tahun depan IKN loh ibu kota kita kalau nggak tahu. Ambil lagi hashtag semua bisa. Mas, pertanyaan dari netizen. Oh ya lu netizen boleh. Kan tadi Mas Dani bilang semua bisa. Apakah DBL bisa nantinya ada final atau championship series nasional gitu? Semua yang dari kota-kota main di sini gitu. Iya gitu. Oh iya. Banyak yang nanya soalnya Iya kan, tuh. ya. Semua dari kota-kota aja udah keren ya. Main di sini lagi. Iya. Karena kan nggak adil rasanya ya gitu. Itu juga bukan sekedar pertanyaan, tapi itu harapan juga. Pak. Iya. Orang Kupang pengen kesini. Iya, siapa nggak pengen? Apalagi ini nih. Iya. Never say never. Never say never. Ya, jadi kita dulu kalau ngomongin bikin DBL ini, DBL keliling Indonesia, nggak ada tuh kita bisa bawa anak-anak entah dari Aceh sampai Papua bisa ke luar negeri. Oh iya. Australia, Amerika Serikat, DBL Indonesia All Star 2008, 2009. Jepang juga pernah kalau nggak salah ya. Jepang ini 3x3. Oh 3x3 ya. Ya saya kalau nggak salah. Iya. Terus Widi ke Amerika. Widi ke Amerika. Di ini. Pungging. Widi sama Sungging ke nonton Clippers Lakers. Iya, saya gitu. Jadi never say never. Maksudnya semua itu ada kemungkinan, tapi yang harus kita pikirkan itu ketika kita mau bikin sesuatu, kalau di DBL kembali lagi ya ngomong sistemnya sejauh mana ini bisa sustain gitu. Mengingatkan kalau kita ngomong bahwa satu nih let's say secara kemampuan seperti apa gitu. Terus yang kedua adalah secara bisnis gimana? Maksudnya mau nggak mau ya kita harus ngomong bisnis nih gitu loh. Maksudnya masa kita mau subsidian terus gitu. Iya benar. Nah, kan harus bisa hidup mandiri nih. Nah, berarti secara opportunity bisnis seperti apa kan? Kita harus ngeliat itu. Nah, ketika itu semuanya bisa sustain ya never say never. Why not kita bikin itu? Ya, berarti kesimpulannya sangat mungkin. Sangat mungkin. Cuman memang saat ini belum memungkinkan, kurang lebih seperti itu, Don.
Ya Don? bisa dibilang seperti itu. Maksudnya Oke. kita kan yang sekarang ini kita semua kota aja masih belum nih. Hmm. Nah, maksudnya iya, iya. apalagi sekarang provinsinya Nambah. berapa banyak sih? Iya. Sekarang jawab 38 salah. Lihat. Jadi lulus berapa? Berapa sekarang? Iya, iya, iya. Kita aja di Sumatera masih kurang 3 nih. Ya, Nah, Sumatera, Babel, Bengkulu, sama Batam kalau nggak salah. belum. Kepri. Oke. Belum tuh. Berarti spoilernya ini dulu ya. Itu Bakal dulu. lulus semua kota, semua provinsi. Ya. Ya, ya. Sulawesi masih 2. No. Ini Sulawesi baru 2 ya? Baru 2. Atas sama bawah doang ya? Iya. Kemarin Oh, bisa. Roto DBL. Rotu DBL. percobaan. Oh, iya, 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 iya. Kita sama Perbasi. Maluku juga belum ya? belum. Oh iya, Nah, masih, jadi masih banyak. ya. karena nanti kata udah Iya. bikin nasional yang lainnya belum. Benar. Apalagi lagi. Iya, iya, iya. Itu dia berarti ya. gitu. Iya, Jadi iya, iya. at least kita sistem bahwa oke, ini masih ada banyak provinsi yang, Yang kita belum. juga belum kita datengin, dan saya rasa provinsi-provinsi sekarang kenapa sih dulu nggak datangin provinsi A, B, C, D ini mungkin mungkin sekarang fasilitasnya udah berubah gitu. Betul. Si kemarin kayak Roto DBL ke Palu nih cerita nih kemarin Iya. saya diundang sama Perbasi Sulawesi Tengah Palu Iya. gitu ke sana ya lihat setelah gempa gimana Hmm. gedungnya. Ya ada juga gedung indoor gede. Oke. Jadi kita bikin kayak Roto DBL, Iya, ya, iya. kerjasama sama Iya. teman-teman di Perbasi Palu. Ya jalan. Mereka juga punya kesempatan kirim MVP ke DBL kan. Oke. Ya, Oh. jadi at least semua provinsi punya kesempatan yang sama Untuk Apa merasakan yang di DBL depan. ya? Iya, iya. Oh. Nah, karena kalau kita ngomong, misalnya kita buru-buru bikin nasional nih, ya aku rasa kayak di daerah timur juga banyak kok teman-teman yang punya potensi bagus. Oke. Oke. Dian, ada tanya lagi? Ini lebih general sih. Kita agak melenceng dikit tapi penasaran juga karena Mas Doni ini jadi bagian ini dari awal gitu Mas ya. Ngelihat waktu pertama akhirnya melebarkan saya ke pulau-pulau kemarin itu apa yang sampai lihat Mas dari basket gitu Mas? Kan kalau saya ini belum nih ya, saya ini baru Sumatera nih belum Sumatera lagi, Batam tuh kan masuk Sumatera ya. Ya pokoknya baru Batam. Sulawesi belum Batam pernah, enggak Kalimantan lah. belum Pulau pernah. sendiri. Kalimantan Iya, udah pulau Kak. sendiri, pulau sendiri. Iya, Kalimantan Selatan udah pernah Banjar gitu. Terus Bali udah yang daerah Kang Idan belum. Tapi kayak waktu ngeliat tuh waduh, jauh banget ya sama kota Surabaya. Ya, Surabaya saya tinggal, Jakarta gitu. Itu yang tahun-tahun 5 tahun ke depan aja udah jauh gitu. Apalagi yang dulu tuh kayak apa Mas gitu. Pertama-tama buka apa ngomongnya bahasa Jawa apa babat talas. Kalau kita ngomongin kita movement ya nyebutnya Hmm. movement keliling DBL keliling Kota-kota. pertama kali itu di 2008 itu ya. Hmm. Ya challenge-nya banyak sih. Maksudnya dari infrastruktur ini kayak peralatan pertandingan. Kita tuh ada punya box isinya shot clock, peralatan pertandingan kita bawa Oh, keliling. bawa sendiri tuh ya. Iya, gitu. Jadi kita bawa keliling. Jadi Termasuk untuk- lapangan? Ya, beberapa tempat kita bawa lapangan Iya, sendiri. iya. Buat Oh, buat Ya, jadi kita punya lapangan sport sendiri style. Iya, 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 iya. Kita bikin itu di tempat karena itu kita bawa sport style dari Surabaya kita pasang di situ. Nah, itu beberapa tempat infrastruktur belum bisa seragam. Belum ada, gitu, iya. satu. Terus yang kedua, ya akibat dari kita bikin contoh nih nyebut salah satu provinsi ya, Iya. NTT, Kupang. Heeh. Pertama kali masuk itu ingat itu adalah kita ketemu alumni orang Kupang di Seattle. Oh iya. Wow. Ya, 2011 kalau nggak salah. Hmm. Jadi Oke, 2011 orang-orang ini tuh tinggal di Seattle, terus ini orang-orang ini asli Kupang ngomong bahwa Mas Asrul masuk DBL di Kupang dong, biar anak-anak itu punya mimpi gitu. Ya kita ke sana, pertama kali ke sana itu ya emang di luar DBL ya, ini di luar DBL ya ini ya, Iya. ke sekolah nih, Iya. sekolah di kota nih, Iya. masih barefoot. Nyeker. Oh. Ini di Kupang Iya, 2000 iya, berapa ya? iya. 2013-14 itu Iya, lah. Akhirnya oke, kita punya spirit ke sana. Waktu itu lapangan ya gedungnya ada, Iya. lapangan floornya Nggak ada. hancur. Kita bawa nih dari Surabaya, Iya. pasang di situ. Selang kemudian 3 tahun lagi saya ke sana buat datang final, lapangan udah bagus. Jadi orang-orang teman-teman di Kupang kita, Mas sekarang wasit sudah banyak, lapangan jadi bagus. Oke, wah berarti selamat dong gitu. Berarti apa namanya sudah berkembang. Ya mereka bilang ya terima kasih. Apa namanya? Ya ini harus ngomong orang lain. Kalau saya Ya, ngomong ya, nanti jadi aneh, takutnya jadi aneh gitu ya. Biarin lah. Nanti gue yang ngomong deh. Nanti. Ya jadi kayak narsis jadi gue ngomong. iya, iya, Ya iya. intinya kita pengen Indonesia itu keliling Iya. apa hampir keliling
semua kota ada di ketika DBL kan hampir ada semua kota pelaksanaan, aku hampir Ada lihat semua stadionnya. Iya, iya, iya. Lihat semua stadion, lihat semua pertandingan. Sebenarnya kalau ngomong talented banyak Ada talented. terus ya. Talented, maksudnya Iya. talented secara raw dan sebagainya. Iya, ada terus. Banyak menurutku. Hmm. Nah, kenapa kita nggak bisa berkembang ya mungkin ada pihak-pihak lain yang bisa Oh, menjawab. Iya. Gitu. Iya, iya, iya. Iya, Itu sekarang langsung gini, dipotong tadi. 2012. Ah. Ingat nggak Rivaldo, Ya, Rivaldo. Pontianak. Ah. Nah, siapa yang ngira Iya. di Pontianak Iya, bisa iya. nemu Rivaldo, terus waktu itu nggak salah 2012 kita pegang DBL dipercaya pegang timnas U18, 18. si Rivaldo Ada kita ya? undang, Ada ya? lolos kan? Iya, iya. Nah, buat seleksi timnas Iya, waktu di iya, Kaul iya. sama Kate Hansen. Iya. Terus, Hmm. nah, itu. Ke Mongolia ya? Iya betul. Iya. Iya, iya. Iya. Gitu. Memang tadi kalau Mas Doni bilang jangan gue yang ngomong gitu. Sekedar gue kasih tambahan, memang setelah berjalan secara kompetisi udah jalan 20 tahun ya DBL itu. 19. Secara kompetisi udah 20 tahun, tapi Emang iya? iya secara Iya, kompetisi. 2004. Tapi kalau secara usia Tahun apa depan bedanya udah. gimana ya? Jadi dia ketika DBL yang pertama itu udah 20 tahun tuh. Oh iya iya iya. Yang kompetisi yang pertama, Iya, iya, 20 tahun sudah. Dari mana? Kodam dulu apa Kertajaya dulu? Kita dulu Astaga, 2004 mainnya di Gor Uner Oh, sama iya, iya. 3 Gor Uner, Bumi Moro sama Iya dong. Brawijaya. Brawijaya Bumi Moro Kodam, kartu merah. Kodam. Iya, Bumi boy. Moro. Oh, Akademi Angkatan Laut. Iya, iya, iya. Finalnya Gua baru pernah di Gor latihan Kertajaya. Kertajaya. Gor Iya, Villa iya. Kertajaya ya. Oke. Wow. Jadi akarnya aja udah main di mana-mana, kemudian mewahnya di awal tuh di Kertajaya ya dulu ya, Betul. awal-awal pertama itu. Jadi ada beberapa hal ya yang tentang DBL mungkin orang-orang perlu tahu setelah kompetisinya berusia 20 tahun. Gue juga ngikutin DBL sejak kurang lebih 2009 gue mulai ngikutin DBL. Jadi ada beberapa dampak yang mungkin tidak banyak yang tahu bahwa dampak-dampak DBL tuh luas gitu. Salah satunya ya tadi gor jadi bagus, ada yang jadi malah bikin gor. Itu untuk tandingnya ya. Belum lagi di Latihan. samping-sampingnya gitu sampai misalnya gini, ini this is real. Ada yang misalnya karena anaknya ikut DBL atau akan ikut DBL, bapaknya bikin gor. Ada yang begitu. Ada yang kemudian semakin aktif sekolah-sekolah basketnya gitu. Itu mau tidak mau harus diakui adalah dampak dari kehadiran DBL menurut gua gitu. Terus juga yang kemarin kita unggah di Main Basket tentang dampak. Jadi ada salah satu kepala sekolah yang ngomong. Jadi dia bilang, jadi dia sangat semangat untuk mengembangin apa namanya? Tim basketnya gitu. Dia bilang begini, dia bilang, nggak banyak yang tahu. Gue punya temen nih di advertising agency, dia bilang, temen gue itu ngitung, sekali tim gue menang di DBL, value-nya itu sama kayak 70 juta. Jadi word of mouth-nya, diomongin di media masanya, media Valuasi sosial, divaluasinya itu 70 juta. Kalau kalah 50 juta dia bilang. Tapi emang dia nggak bilang di level berapa ya, bukan yang jelas bukan yang satu game ya. Setelah menang 2-3 game, game keempatnya tuh kurang lebih segitu dia bilang. Dia bilang begini, kalau misalnya gua bisa masuk semifinal, dia bilang, itu aman promosi sekolah gua. Tahun depan rame siswa gua yang daftar. Dia bilang begitu. I mean like, dan itu ternyata diamini oleh ada sekolah lain juga, betul dia bilang gitu. Cuman memang itu umumnya sekolah swasta. Nah kalau sekolah negeri gue nggak paham apa ada benefit yang dia dapat dari situ. Ada nggak sih? Siapa tahu bisa pernah ngobrol nggak kalau dari teman-teman negeri? Karena memang kan kayak sekarang di sini dari 4 finalis yang ke Indonesia Arena hanya 1 yang negeri SMAN 70 atau SMA Bulungan ya. Bulungan. 3-nya bahkan 2 ini swasta gitu. Ada nggak cerita-cerita kayak gitu lagi? Kalau yang langsung dampak positif bagi sekolahnya gitu? Gini, kalau kita ngomong sekolah negeri, kalau Tantangannya sekolah beda negeri ya? akan berbeda. Cuma dapat cerita nih dari salah satu guru negeri gitu. Ya ada salah satu siswanya itu nilainya hancur lah kayak gitu. Ya diancam. Oh, Kamu nggak bisa ikut DBL gitu. Iya. Oh Berubah. iya betul. Oh, Iya. itu harus dijelasin tuh. itu ada kayak gitu. Itu real ada kayak Iya, gitu. iya. Nah, jadi kalau negeri kan sudah subsidi ya gitu. Langsung jelasin aja Mas Don. Apa itu? Syaratnya lu bisa jadi main di DBL itu apa secara akademik? Kita kan kembali lagi student atlet kan. DBL. Jadi tidak naik kelas. Terus Nggak boleh tidak naik kelas. ya Ya. tidak boleh tidak naik kelas di tingkat SMA gitu. Terus habis itu nilai Teman gue pernah tuh kayak ini.
Iya, ada tuh anak SMA Surabaya, ada SMA Terus nggak jadi Surabaya, ikut tapi, ya, tapi kan nggak bisa ikut. SMA Berapa tahun Surabaya. Roaming gue nih. Nggak tahu sendiri nih gue nih. Nanti Parah nih. diceritain. Ya, ya. Jadi Jangan asal sebut nama. nilai nih kita punya aturan kita itu rata-rata 6 gitu. Terus kalau ada yang nilainya 4 nggak boleh. Itu terjadi di 2000 berapa ya? Lupa pokoknya sebelum keliling movement itu. Salah satu SMA di Surabaya shooter terbaik, salah satu shooter terbaik di itu. Nilainya rata-rata nggak bisa sampai 6, nggak bisa main. Jadi memang ketika mau daftar DBL tuh akan seleksi, ada laporan nilai ya, Betul. dia harus masukin ya. Ya, Oke. jadi kita student athlete kan, basicnya ada student athlete. Ya, student athlete ini tetap ketika mereka dapat beasiswa ya fine. Maksudnya kadang-kadang kan nggak kita ngomongin dulu emang ada aturan beasiswa. Sempat itu. itu. Terus ya. ya kita tuh selalu koreksi Iya. apa sih, maksudnya beberapa hal yang aturan beasiswa. Terus Iya. kita mikir bahwa gimana dong kalau anak pinter gimana dong kayak gitu Hmm. gitu. Nah itu terus kita adjustment. Oke, bisa ini asal tidak di profesional. Maksudnya ada anak SMA mungkin sudah taken tanda kontrak dengan profesional lah, itu mungkin tidak boleh bermain karena sudah di profesional. Oke. Gitu. Terus kita bikin aturan kalau nggak salah ketika respect the game. Terus respect the game waktu itu jaganya bukan, jaganya adalah di dalam 3 point. 3 point. Kita ngeliat ini kayaknya kita perlu adjustment. Akhirnya di tahun depannya adjustment bahwa kamu boleh jaga tapi di half court. Nah, gitu-gitu. Jadi Penyesuaian. kita nggak apa ya, bukan nggak malu ya, cuma kita apa yang kita rasakan memang kurang baik ya kita akan perbaikin. Karena kembali lagi kita pengen adalah sustain. Iya, iya. Lu ada mau nanya sesuatu tadi? Nah, ini karena udah masuk teknis nih ya. Asik. Bisa nggak Mas kira-kira kita buat jadi kita buat Lu anak DBL ya? Iya Apa? benar. Alumni. bisa nggak? Enggak, mana ada DBL di Binjai. Ada Mas ya? Ada peserta di Binjai ada. Di Binjai Ada kan. Iya. Coba lu. Aturan tenis di lapangan ya. Tenis. Oh, teknis. Oh, gue pikir teknis di main lapangan tenis. ya kita buat sendiri. Gini, Gimana tuh? Sulit apa? kalau kita kan aturan teknis itu kan yang penting adalah ya jangan ngerubah aturan dasar basket ya. Hmm. Lu double ya. Ya, itu enggak, itu Antara enggak. shooting 3 point jadi Iya, 5 iya, gitu. Ya, main rules-nya oke lah ya. Di NBA boleh, Boy. Kalau asal lu slam dunk, traveling nggak apa-apa. Entertain. Kan kita kan kayak ada beberapa jenisnya defense harus main to man nih. Ya itu kan itu kan harusnya aturan teknis Ya. sifat teknis ya. Awal dulu nggak ada aturan main to man, cuma kita mikir ya anak-anak ini ketika camp jatuhnya yang kelihatan. Ya. Jadi kayak skillnya kira-kira oh itu, ya. Oke, kita bikin aturan man to man. Apakah itu challenge masih challenging sampai sekarang? Gitu. Jadi ya aturan teknis bisa kita bicarakan sampai ini di liar obrolan. Gimana kalau kita supaya ini semuanya bisa main ini nih ide Iya. apa ada obrolan sama orang gitu. Kasarnya gitu. Gimana kalau syuting under 10 detik aja ya? Shot Gila clock-nya. nih. Idenya gila. Waduh. Ini. Jangan Mas. Kalau itu jangan. 10 second rule. Jangan. Gitu. Itu jangan. Karena ada ini bukan di kayak gitu, misalnya ada pemikiran bahwa orang buset anak SMA sekarang larinya run aja gini. Iya sih. Nah, ya kita mendengarkan tapi Ya. juga tidak langsung mengeksekusikan. Maksudnya Iya. kita juga harus ngerti improvement of game-nya seperti Ya. apa gitu. Tapi yang pasti ketika kita melakukan sesuatu pasti ada basicnya. Jadi kayak man to man defense itu. Di FIBA sendiri kan wajib juga man to man Betul, defense. umur Sampai segitu. 16 kalau Iya, nggak salah. iya. Nah, usia SMA kan ya masih di start Betul. 16-17. Itu kita udah punya dasar, nggak hanya dasar ngawur Kita gitu. buat ya, tapi Nggak tiba-tiba pengen aja, pengen lah gitu. Kita pengen ini, Udah lah. tapi kita pasti di internal kita ada kayak istilahnya apa ya, leadership-nya lah. Ini coba gini, ternyata nggak make sense nih. Ya, kita praktekin itu. Oke, nggak make sense berarti oke. Nextnya kita bikin tahun depannya seperti apa. Gitu. ini ya, Apa, Boy? koreksi kalau gue salah. Apa benar waktu Liga DBL yang pertama kali ngelakuin dress code buat coach? Oh iya. Iya. Benar nggak tuh? Iya, iya Jadi dong. pelatih di DBL itu harus pakai kemeja dimasukin, Apa dulu pernah? celana hitam, Dulu pernah sepatu hitam gitu. masih, Gua nggak tahu ya. terus harus pakai jas. Udah situ wajib masih? Mas? Wajib ya? wajib. Nggak bisa nih gue jadi pelatih. Itu dari awal diwajibin Iya, nggak? paling Coba. habis. Wajib dari 2004. Oh iya, Dari berarti. 2004 kemeja. Tujuannya apa, Mas Iya. Don? Biar orang-orang pada tahu kenapa sih lu harus pakai ini gitu? Gini.
sebenarnya berdress code seperti itu rapi itu kayak nunjukin komitmen kan. Nah, maksudnya satu ini komitmen nih. Yang kedua ada profesionalis. Misalnya menunjukkan bahwa ya aku di lapangan, ini lapangan suci nih. Aku harus bisa menghargai lapangan nih dan aku bisa menghargai lawan gitu. Kayak gitu. Jadi menganggap berprofesional. Yang kedua adalah pasti kalian kan terlihat ganteng kok. Sosial media ganteng atau cantik kok. Jadi Tapi kalau udah mumet udah mulai mumet, kancing atasnya kebuka. Baju basah. Kalau di Korbuluan bahasa Coach Ai itu, Coach Ai yang tua tuh ya. Basah ya. Ali Izar, iya gue liat, mau gue sapa udah kuyup. Akhirnya besoknya ganti pakai hitam-hitam nggak kelihatan itu. gitu. Akan terlihat lebih ini kok, lebih ganteng ya. lebih anu lah, proper lah kayak gitu. Gitu sih. Ya, gue gini ada satu hal yang pengen gue sampein juga sejak gue mengikuti DBL dari tahun 2008 itu 2009 ada satu hal yang menurut gue perlu diketahui oleh publik karena sampai sekarang setelah 20 tahun DBL itu sangat dinamis gitu pesertanya tuh karena kami di main basket sering sekali dapat masukan dapat segala tapi dari semua masukan, dari segala macam kritik terhadap DBL itu ada satu hal yang menurut gue missing nih. Gue rasa gue perlu menjelaskan tentang sesuatu tentang DBL. Gue rasa Mas Doni juga setuju. Ketika DBL itu dibentuk, bahkan sampai sekarang, sebenarnya tujuannya itu adalah, ini gue juga sudah beberapa kali ngobrol sama Mas Azrul Ananda, dia bilang bahwa DBL itu sebenarnya mindset dasarnya itu adalah partisipasi. Bukan prestasi. Jadi itulah kenapa aturan-aturan yang dibuat oleh DBL yang seolah-olah agak berbeda dibanding aturan basket umumnya, pada dasarnya itu agar partisipasi itu lebih masif. Masif itu dalam arti seperti ini teman-teman. Jadi kadang-kadang ada yang misalnya nih, dia ikutan tapi yang main cuma 5 gitu. Jadi 7 lainnya lebih banyak camat gitu. Iya. Camatnya banyak, ada 7 kecamatan gitu. Nah, itu termasuk dorongan untuk partisipasi. Nah, memang dalam perjalanannya, nah ini gua salut dari DBL, nanti Mas Doni mungkin bisa lanjutin penjelasan yang tadi. Dalam perjalanannya, ajang partisipasi ini memang, ini juga karena kehebatannya DBL menurut gua ya, ajang partisipasi ini kemudian menjadi sangat baik, menjadi sangat meriah, sehingga dia menjadi sangat bergengsi untuk menang di dalam sebuah ajang partisipasi, menjadi sebuah gengsi tersendiri, sehingga orang-orang tuh mulai ngejar prestasi. Itu yang terjadi menurut gua. Jadi kenapa mereka ngejar prestasi gitu. Nah, ini yang mindset yang harus dipahami dulu gua rasa oleh peserta sekolah-sekolah. Tapi beruntungnya mumpung masih ada Mas Dodi di sini, yang gua salut juga dari DBL, DBL tuh selalu mencoba mengakomodasi itu. Oh, dia maunya begini. Karena nggak sesuai nih, bikin nggak seru gitu. Nah, itu sebenarnya yang bikin DBL itu dinamis. Ya seperti Mas Doni bilang tadi, karena ajangnya partisipasi, prestasinya direm dalam tanda kutip, mereka atau DBL ini melarang sekolah-sekolah yang memang cari menang benar-benar. Sehingga udah tahan, ada loh, tahan lu jangan lu naikin kelas atau diapain gitu. Yang penting lu jago gitu. Ada yang udah kasih aja nilainya bagus. Berarti sampai SMP nggak usah sekolah dulu gitu. Gitulah baik kurang dulu. Lu punya teman kan di sana. Di sana bukan di mana. Terus. Anjing gue doang yang nggak tahu lagi. Jadi itu yang gua rasa perlu dipahami dulu sebelum memberikan masukan-masukan. Gua rasa masukan-masukan kepada DBL yang selalu masuk lewat main basket itu bagus-bagus. Tapi kadang-kadang ada missing link yang tidak dipahami oleh teman-teman di luar di sana gitu. Benar gak itu Mas Don? Menurut Mas Don? Gini, betul. Maksudnya gini, kita kan biasanya partisipasi dulu. Maksudnya apapun yang kita lakukan adalah partisipasi. Ketika partisipasi udah masif, pasti akan bisa timbul prestasi harusnya. Karena bayangin aja misalnya kayak Brasil nih, tanpa partisipasi main bola tiba-tiba jadi juara dunia, kayaknya sih nggak mungkin. Ya, Jadi kita aja. kita pengennya partisipasi dalam artian kita tuh punya sekarang mungkin 250 juta orang loh. Mungkin dengan Indonesia, generasi boomernya sekarang. Bayangin kalau partisipasinya itu hampir semuanya udah basket. Nah, itu yang kita kejar. Nah, itu kenapa beberapa rules kita adjust. Mungkin Kak Dimas tadi ngomong, bisa nggak kita ngomongin teknis rulesnya? Iya emang kita ranah ke teknis tapi nggak sampai ngerubah. Maksudnya tadi double boleh lah atau apa. Nah, contohnya kayak minute play nih. Hampir semua pemain harus punya minute play. Kenapa ya? Karena partisipasi. Dia udah latihan nih. Iya,
partisipasi kayak gitu. Terus ada masukan gini, aku sering baca di komen di Main Basket. Oh ya ini ya mungkin mainnya sekali gitu. Ya di beberapa kota main sekali gitu. Ya kita juga pengen kok main bisa lebih sekali. Nah kita juga nyoba-nyoba kok. Maksudnya dalam artian beberapa kota ketika itu improve, let's say di beberapa kota ya kita rubah menjadi setengah kompetisi. Nah gitu. Itu kan kita ngelihat bahwa jangan sampai tadi gimana? Ketika kita sudah sustain itu enak. Maksudnya kota ini tumbuh terus, tumbuh baik partisipannya. Ya kita kembali ke mereka dalam bentuk jumlah pertandingan yang lebih banyak. Lebih banyak ya. Mau nggak mau kan semuanya kembali lagi tadi bahwa ya ini supaya sustain apa ya ada hitungan ekonominya, bisnisnya seperti apa gitu. Jadi oke, aku jangan minta banyak tapi itu tidak ada support itu kan itu kan gimana maksudnya kita jadi nggak sustain dong kayak gitu. Nah itu juga yang kenapa dasarnya kita pingin kok setiap sekolah punya lebih dari satu game pingin. Nah bahkan di Jakarta kemarin kita sempat coba salah satu bentuk Sistem kompetisi. Kalau gini gimana sih? Oh kurangnya begini, lebihnya begini. Nah itu bagian dari kita trial and error untuk memikirkan ke depan. Gitu. Itu yang maksudnya gue ikutin dari kecil ya sampai sekarang gitu gue lihat satu hal yang menonjol dari DBL adalah itu rasa laparnya ya, maksudnya semua aspek tuh dihitung gitu loh, bukan cuma ya udah kita bikin pertandingan buat kalian gitu, enggak gitu, semua aspek dihitung. Kayak kemarin gue suka banget waktu ada announcement sistemnya bukan lagi grup championship series, bikinnya double elimination gitu. Ya sebenarnya waktu pertama gue maksudnya apa sih gitu, gue nanya MK, soalnya katanya double elimination ini sering banget di e-sport. MK kan udah e-sport banget klotok kan. Bro jelasin ke gua gitu. Ya intinya kalau dia kalah dia masih punya satu nyawa sudden death. Ya gitu. Dan kalau ini tapi gua waktu dia gambar grafisnya, loh bisa aja dong orang niat kalah dulu supaya ketemu yang kalah-kalah jadi menang gitu. Ya bisa, tapi kan juga nyawanya tinggal satu gitu. Nyawanya tinggal dua. Jadi kayak gambling. Iya, jadi pertarungannya tuh wah iya ya, maksudnya lu mau milih yang mana ya, tapi dari situ gua juga nyadarin bahwa oh ya jadi kayak gini tiap game jadi berharga gitu loh. Kalau misalnya dia grup, jangan-jangan kalau gue nanti bisa lolos sebagai peringkat 2 aja, 1 kalah aja nggak apa-apa kan, jadi kayak gitu kan. Jadi kayak hal yang gue suka dari situ termasuk beberapa aturan teknis lainnya ya, seperti tadi menit bermain, terus yang gue pribadi sangat seneng sebenarnya sih respect the game sebenarnya. Meskipun akhirnya maksudnya kan evolve terus Mas ya, kayak kadang 15 poin, kadang 20 poin, kadang 25 poin gitu. Tergantung kota, tergantung apanya, tapi menurut gua itu penting banget, utamanya di tempat ini gitu, di negara ini gitu. Karena jujur aja gak ada artinya kalian menang 100 poin gitu. Gak ada artinya gitu. Orang ya kalian latihan, timnya enggak ya satunya gitu. Gak ada sesuatu hal baru yang kalian dapatkan, gak ada gitu. Terus waktu kalah tuh nyalain, iya ini respect the game soalnya. Ya enggak juga gitu. Ya kalau lu emang bisa bagus ya lu harus bisa sustain mempertahankan maintain keunggulan lu gitu loh. Jadi gue suka banget itu konsep-konsep itu. Maksudnya karena evolve ya, waktu awal dulu kan nggak ada kayak gitu kan Mas. Waktu gue lihat itu belum ada yang kayak gitu, menang jauh ya ada menang jauh gitu. Tapi, sorry, gue langsung. Mas Don, kan dasar pemikiran adalah partisipasi. Nah tapi kalau di dalam DBL sendiri bagaimana sih teman-teman di DBL itu memfasilitasi keinginan beberapa sekolah di luar, atau bahkan bukan hanya sekolah, bahkan mungkin organisasi-organisasi yang pemangku kepentingan terhadap olahraga ini gitu, memiliki tuntutan lebih kepada DBL, seolah-olah memberikan tuntutan lebih kepada DBL gitu. Enggak, kalau gue sih ngerti ya, enggak, lu salah alamat lu memiliki ekspektasi itu kepada DBL tuh salah alamat gitu. Tapi jangan-jangan gue yang salah. Maksud gue, ternyata DBL pun sebenarnya mau memfasilitasi bahwa ini adalah ajang untuk menggodok prestasi. Pernah nggak mikir begitu teman-teman di DBL? Karena, gue lanjut lagi. Karena pada ujungnya, ketika terpilih first team mereka DBL Camp, itu kalau DBL Camp buat gue prestasi udah. Not anymore about partisipasi, karena yang jago-jagonya semua tuh gitu. Bahkan mereka udah sikut-sikutan pukul-pukulan tuh di dalam gitu, literally pukul-pukulan bisa, darah-darahan gitu di dalam, hanya untuk menjadi yang 12 terbaik putra dan 12 terbaik putri. Gimana Mas dan teman-teman di DBL melihat itu? Ekspektasi teman-teman bahwa ini tuh ajang prestasi sebenarnya gitu. Ya, kembali lagi ke basicnya, maksudnya ya akan timbul sendiri kok, prestasi itu akan timbul sendiri, nggak bisa kita stop. Maksudnya orang itu pada dasarnya dasar manusia untuk berkompetisi itu kan akhirnya untuk berprestasi kan, pengakuan diri kan kayak gitu. Nah ya tetap bahwa kita tidak pernah
memilih undangan ataupun hanya mengundang sekolah-sekolah tertentu. Iya. Kita open pendaftaran, silakan ngedaftar. Nanti kita akan verifikasi seperti apakah kamu sekolah boleh atau tidak. Ya kita bagian dari partisipasinya adalah itu open pendaftaran, siapapun boleh ikut kayak gitu. Gitu. Itu adalah bagian dari kita partisipasi. Jadi kita nggak pernah bikin larangan untuk bahwa sekolah X ikut nggak boleh ikut ataupun itu nggak pernah. Jadi semua sekolah pada dasarnya boleh ikut. Terus kita verifikasi, tapi kalau secara waktu penyelenggaraan kita emang nggak mampu, ya sudah, kita mungkin cuma bisa nambah tim dengan tambahan 1-2 hari pertandingan. Kalau yang daftar let's-nya kita kapasitas secara pertandingan ini 40 tim nih, yang daftar 80 tim, ya mau nggak mau ya kita bisa nambah jadi 50 tim, tapi 30-nya ya mohon maaf. Nah, akhirnya itu sebenarnya harusnya bisa ditangkap dari teman-teman yang lain, misalnya apakah mau bikin road to DBL kayak di Pekanbaru itu teman-teman partner kita Rio Pos itu bikin namanya road to Honda DBL. Jadi bikin let's say sebelum ke Honda DBL ini mereka bikin kayak seleksi di kota-kota kabupaten. Nah, itu yang membuat akhirnya secara nggak langsung partisipasi rentetan ataupun implifikasi dari kegiatan ini tuh ada gitu. Kalau ngomong membatasin prestasi pasti nggak mungkin. Maksudnya itu dasar manusia lah gitu untuk dia bisa tampil lebih baik dan punya nilai lebih daripada tim yang lain tanpa merendahkan ya. Maksudnya merendahkan itu ini cerita aja, maksudnya banyak kok sebenarnya kadang sangat menyayangkan. Aku kan di beberapa kota gitu kan ngeliat pertandingan tuh udah unggul jauh gitu, saya 20 poin gitu, masih ngejar buzzer beater ada. Ada juga yang sudah unggul 20 poin kurang 15 detik time out ada. Maksudnya ya itu kadang-kadang kita sih tidak menghukum langsung, kadang-kadang kita kadang-kadang di tim kita ngingetin gitu, ngapain sih harus kayak gitu. Maksudnya apa yang dicari gitu. Ya, itu tuh kan hal itu yang kadang-kadang di balik layar tidak terlihat, tapi kita berusaha ngomong ngapain sih coach harus time gitu. Apa yang mau dicari, udah unggul 20 poin gitu. Kan mau ngeset apa yang lagi di set udah unggul. Itu tuh kayak gitu tuh. Masih gitu. Itu tuh kayak gua ngerasa tuh ya kayak gitu ya. Nggak paham aja mungkin. Itu maksud gua. Mungkin ada nggak. Lu Kalau di level pro ya memang kurang ajar kalau kayak gitu. Maksudnya lu latihan bener nih, latihan udah bener, coachnya ngasih bener. Cuma pengetahuan tentang itunya nggak dapet. Lawannya ya cuek aja dia ngelakukan itu gitu. Karena juga nggak paham juga mungkin. Iya itu maksud gua. Ya udah. Kalau yang ngerti kayak Dennis Schroeder kemarin sama siapa kemarin lawannya? Yang dia marah Nick Nurse ya? Apa siapa ya? Lupa gua. Iya. Marah 30 poin unggul sisanya 2 menit. Itu gimana ya? Bukan Piala Dunia. Time out. Bukan. Raptor lawan siapa gua lupa. Dia marah. Marahnya nggak langsung. Oh, sama Joe Mazzulla si Celtics. Ngapain lu time out? Buat apa? Dia bilang gitu. Udah 30 poin 2 menit gak mungkin gua ngejar. Kalau yang di profesional ya udah paham ya. Tapi kan di level ini emang ya itu Pak. Tapi emang sekali lagi seperti yang di belakang Ida tadi gue sepakat sih. Maksudnya beberapa pihak nih lucu kayak menanyakan hal yang seharusnya ditanyakan untuk DBL gitu. Iya. Benar kan? Betul. Kayak, DBL ini dong diurusin gitu. Lah, bukan urusan DBL. Gitu. Lah, beberapa hal ya. Lah, gitu kan. Gue kayak kok gitu. Waktu baca juga gitu kan kan komennya di main basket. Lah. Gue kadang-kadang kayak gitu. Bener sih sepakat. Enggak sesuai ya. Nggak, salah alamat. Menurut gua salah alamat. Maksudnya ada yang emang harusnya bertindak di situ, bukan pihak ini gitu. Kita penyedia panggung. Siap. Panggungnya bagus. Nah itu kita panggung yang berusaha kita bangun based on partisipasi and konsistensi. Maksudnya kita udah 20 tahun, hampir 20 tahun. Maksudnya kompetisi dan partner kita Honda dan Good Day ini Honda lah yang kita dari 2008 support luar biasa maksudnya. Ini bagian dari konsistensi dan trust kan sebenarnya gitu. Jadi bisa dibilang bahwa ya poinnya bahwa ya jangan istilahnya bahasa Jawanya jangan kemaruk atau jangan langsung go big lah karena semua itu pasti ada proses yang kita dulu dari mulai itu ya 2004 nggak setamata langsung pakai lighting yang bawah gitu. Enggak gitu dulu. Kalau lihat fotonya 2004 Indonesia Raya masih pakai ya begitulah. Ya sangat sederhana, kita start small tapi impact sampai sekarang kita dengan konsistensi itu yang membuat kita bisa tetap di sini gitu. Mas Don, kalau lu pribadi atau bolehlah mewakili DBL, apa ekspektasi lu mengadakan final DBL di Indonesia Arena? Kalau kita ngomong as company, kembali apa yang kita lakukan kembali lagi tujuannya partisipasi. Satu nih, ngomong Indonesia Arena nggak banyak tahu loh
basket itu sekarang sudah sebesar ini. Ya, maksudnya dengan FIBA World Cup kemarin selesai, ini kan nggak sayang kalau nggak dimanfaatin momentum ini gitu loh. Orang kan Indonesia, oh yang kemarin pakai FIBA gitu, oh ada Liga SMA di situ. Nah, ini kan kita juga mempopulerkan basket, terutama basket pelajar ini. Itu yang sebenarnya bahwa ekspektasiku semakin orang lebih banyak tahu tentang game basket ini, karena ya ada kutipannya kemarin kalau salah si Pep, nggak salah aku share ke teman-teman. Pak Pep. Ya Pep tentang bahwa sports and education itu sangat sekinambungan lah. Jadi ya bahwa olahraga basket ini olahraga yang bisa dilakukan di tingkat SMA adalah cowok dan cewek. Ya. Maksudnya dalam artian dalam skala besar ya. Nah, bahwa pendidikan itu bisa lewat sports. Nah, ya ini yang bahwa ketika sports besar kemungkinan edukasi juga bisa berkembang. Makanya kan ada bahasa mensano. Mensano, sano. Lo kesana, gua kesini. Coach Pep, Pep Manchester City Iya, Pep gua Coach Pop dan Pep Pep Guardiola. Jadi dia punya kutipan seminggu lalu. Gue mau nanya sama lu, Boy. Tadi kan lu yang nanya, sekarang gue nanya sama lu. Kok gue ini lo minta Gak namanya? apa-apa, lu kalau lu setuju nggak championship semua DBL itu diadain di satu tempat, misalnya di Jakarta gini di Indonesia Arena. Lu setuju nggak? Seluruh Indonesia maksudnya? Iya, seluruh Indonesia atau misalnya dibatasi ya seluruh Indonesia lah, langsung aja sikat. Harus Bisa. iya. Setuju nggak lu? Gitu. Setuju gue. Kenapa lu setuju? Iya, kalau gue ya karena gue ngeliatnya basketnya ya. Sekali lagi ya, gue ngeliat basketnya. Ya makin banyak anak basket yang secara skill, secara kemampuan harusnya lebih berkembang nantinya. Kalau lu udah ke ibu kota, makanya gue selalu DBL kan, gue selalu ngomong, lu jagoan di setiap kota lu, tapi saat DBL camp lu semuanya sama, gue bilang. Prawira Bandung juara, Bandung kan Jakarta. Itu kan beda. Oh, beda ya. Ini kan kalau ngomongnya semuanya ke sini, menurut gue ya, skill-skill semua anak-anak di luar ibu kota harusnya makin baik. Kelihatan. Dan makin dikenal lah talenta-talenta yang di luar ibu kota. Karena ya gue memang bukan dari ibu kota. Emang iya? Kan gak ada yang tahu juga orang-orang di sana tuh. Sumatera Utara juga bukan ibu kotanya lagi. Iya makanya. Makanya itu loh maksud gue. Semakin banyak penyelenggaraan basket di ibu kota. Menurut gue semakin berkembang lah. Gak cuma pemainnya tapi sekolah-sekolahnya juga dikenal gitu loh. Gue sih itu sih ya. Jadi biar Jakarta nih ada sekolah dari Makassar tuh yang di sini gini. Tanding di sini diomongin gitu loh. Ya. Ya udah akhirnya terkenal di kotanya gitu loh. Lu setuju, Boy, kalau misalnya ada championship series nasional gitu? Gue belum. Gue belum lu ya? Belum. Kenapa, Kalau Boy? sekarang belum, masih terlalu besar gap ya. Jadi jarak antara pemain. Terus gue nggak mau. Tapi nggak semua ya? Gue nggak mau kalau misalnya milih-pilih. Maksudnya ya nasional, semua perwakilan semuanya. Jangan dipilih-pilih. Kalau dipilih-pilih ya tetap nggak adil menurut gue. Oh, jadi semuanya memang harus datang gitu ya? Nggak punya kesempatan yang ya kalau sekarang belum. Kan sistemnya bisa dibuat. Apanya? Sistem bertandingnya. Ya, tetap ketemu lah yang itu. Tetap itu aja 4 besar ya. Sama lihatnya Prapon. Iya. Ya sama aja. Kota-kota yang itu menangnya 40-60 poin gitu. Sama aja. Buat apa? Buat nunjukin apa? Nggak ada. Buat gua. Kalau sekarang belum menurut gua. Ya ada prosesnya lah. Masih ya mungkin bukan generasi kita yang bakal menikmatinya. Tapi menurut gua adalah ini gua nembak dikit. Menurut gua adalah DBL camp aja di sini gitu. Oh di Jakarta. Apa? Di Jakarta. Di Jakarta. Sini. Nah, ada 3 lapangan yang di sini 1. Cocok lapangan. 2 di sebelah juga ada, Boy. Iya, di empat. Biar sekalian flow off jalannya jauh. Gila ya, iya benar juga sih. Tapi masuk akal sih memang pada dasarnya perataan kekuatan basket kita memang belum segitunya ya gitu, walaupun kadang-kadang kita lihat ya. Tapi belum gitu kan. Mungkin anak Bali masih bisa bersaing di sini, mungkin anak Kalimantan bisa, tapi barangkali juga kita harus akui beberapa provinsi tidak sehebat beberapa kota. Gua suka banget tadi statementnya Mas Dodi bahwa kan kita belum semua kota, belum semua provinsi ya. Itu yang gue suka, maksudnya ya ke situ dulu lah. Maksudnya jangan-jangan memang ada yang memang udah bagus tapi belum sempat kesamperin. Mungkin seperti paling gampang Bangka Belitung gitu. Ya maksudnya yang muncul terus ya anak-anak bibit-bibitnya. Tapi kan belum sempat ke sana gitu DBL. Terus ya kota-kota lain yang jangan-jangan kita nggak tahu nih kalau ternyata kulturnya ada di sana. Gitu menurut gua. Jadi maksudnya dari situ dulu gitu. Sebelum daripada nasional. Kalau nasional sudah diwakili dengan DBL. Oke.
Oke, Dian, nanti sebelum gue tanya lu dulu baru lemparin ke Mas Doni. Kan tadi kita ngomongin ada masalah salah alamat nanyain ini ke DBL. Beberapa hal tuh seharusnya bukan tanggung jawabnya DBL. Tapi lu setuju nggak, atau Dimas juga boleh, setuju nggak bahwa dalam meningkatkan prestasi basket nasional Indonesia, kita harus mengajak DBL ikut bertanggung jawab. Setuju nggak lo? Setuju. Kalau Kenapa tanggung lo jawab setuju. Karena sekali lagi, menurut gua terlepas dari ini adalah liga pelajar, menurut gua ini adalah stakeholder terbesarnya. Kenapa? Oke. Karena yang ikut partisipasinya paling banyak ini gitu. Oke. Dari tahun ke tahun terus meningkat. Berarti maksudnya gini, pengaruhnya lebih besar ini gitu. Dan di level yang dari sangat Sesuai dini dengan- gitu. Jadi Di maksudnya dasar. pengenalannya lebih dini. Setuju gua kalau mengajak DBL untuk ayo sama-sama Tanggung jawab. melakukan sesuatu, mencapai goal-goal tertentu untuk kepentingan nasional, setuju. Tapi Terlepas kalau ini sudah di level berikutnya lepas dari partisipasi ya. benar, tapi kalau misalnya menggantungkan itu ke DBL salah. Oke, jadi tidak boleh Harusnya di dilakukan situ. ya. Ntar ada yang lepas tanggung jawab maksud lu? Iya. Ntar ada yang lepas tanggung jawab, lepas tanggung jawab sebelumnya tangan. kan. Ntar kayak itu DBL kayak orang mana tuh yang benerin jalan tol sendiri lah, kayak gitu lah, jangan lah gitu kan. Ya kan harus maksudnya ya masa DBL harus bikin gor di kota-kota enggak kan Iya, gitu. iya, iya, iya. Kan harusnya ada yang lebih bertanggung jawab. DBL sudah memberikan panggungnya benar. Ya itu juga luar biasa, memberikan, itu no doubt kalau. iya, memberikan tujuan untuk anak-anak ini SMA. Bahkan lucunya bahkan sampai supporter-supporternya gitu. Iya. Yang gua nggak tahu basket, itu tujuan gua Iya. adalah di sini gitu. Tapi untuk menggantungkan itu ke DBL, ya Iya. salah gitu. Ikut bertanggung jawab boleh, tapi Benar. memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada itu nggak lo? Benar. Kalau setuju nggak lo? Harusnya Dorong-dorong bu. harusnya udah dilakukan sama DBL. Anjir. Anjir. Ini bagus jawabannya nih. Malah harus udah dilakukan. Gila lu. Kenapa? Gimana? Awas lu nggak bisa jelasin. Apa emang dilakuin? Ya, dengan adanya DBL? di setiap kota provinsi ya harusnya udah dilakukan tanggung jawab. Setuju gua. Itu Ah, udah. bagus. Ya udah, apalagi selanjutnya ya. Iya, Ya, setuju gitu gua. aja kan. Exactly, ya betul. Ngomong simpelnya kan seperti itu. Heeh. Jadi nggak lepas tanggung jawab DBL, tapi tanggung jawab. Iya, iya. Kategori itu di usia itu. Ya sesuai porsinya. Iya, iya. Ya, Masa suruh makan banyak banyak gitu. Iya. apalagi yang mau ditanyakan. Ah, bagus. Gua setuju jawabannya dia. Gua setuju sama dia. Lu juga bagus. Mas Don, gimana Mas Don? Ketika ada ekspektasi yang sebegitu besarnya bahwa DBL harus ikut bertanggung jawab gitu. Adrian bilang setuju tapi tidak boleh sepenuhnya. Dimas bilang sudah kok, sudah bahkan sangat besar mungkin kalau kita mau ukur gitu. Which is betul juga gitu. Lu sendiri gimana menurut Mas Don? Ya kita sudah melakukan sesuai porsi kita kan. Maksudnya ya kita itu udah nyiapin panggungnya, terus kita udah bikinin flow-nya gimana sih ya pemain-pemain ini hingga jadi kayak pemain terbaik di seluruh nasionalnya. Dari situnya sebenarnya tinggal ada yang nerusin seperti apa. Maksudnya kalau kita ngomong ini bahasa ilmiah ya, ada namanya long term development athlete tuh. Iya kan? Ini berapa jam kita ngomong? Udah banyak. Nah, gua telepon teman gua. Coba Nesa sama anak Icip bentar. Gua telepon temen gua namanya Ed Jari Basket dulu. Long term development athlete. Ini kalau kita ngomongin anak-anak usia SMA itu kan belum yang level untuk berkompetisi tingkat lanjut sebenarnya. Kita kalau bola aja nih, kita pernah menang sama Korsel tuh 3-2. Nah, tapi setelah usia di Emas atas ya? 19, udah hilang tuh. Yo, Nggak ada. Nah, uang Ican di Wolverhampton. Mas sebut yang nama itu dong, jangan disebut. Jangan Uang Ican doang yang Nah, gua sebut. Nah, sebenarnya oke, kita udah punya panggung nih. Nextnya nih anak-anak ini siapa nih yang harus nangkep nih? Maksudnya bayang nih, tiap tahun nih ada 300 anak ngumpul di DBL Camp. Maksudnya dari opposite itu keluar nih All Star 12 putra 12 putri nih. Lah, harapannya kan mereka kembali ataupun pelatih kembali. Ini nangkap yang pemain terbaik, terus yang 50 besar pun sebenarnya juga banyak. Anak-anak yang 50 besar ini jadi pemain di IBL juga banyak. Profesional juga banyak. Jadi sebenarnya Bahkan tim nasional. iya. Jadi ngomongin porsi kita udah kita lakuin nih. Apakah sudah 100% ya? Belum. Maksudnya masih banyak kota juga yang belum kita jangkau kan. Gitu. Nah, kita juga punya peran bahwa oke, kita bikin di BLKM ini kan juga bagian dari edukasi. Nah, maksudnya pelatih datang, bahkan kita pelatih siapapun yang nggak masuk first team atau second team nonton ya kita free kan. Maksudnya itu belajar karena kan peran-peran edukasi itu adalah bagian yang bahasanya adalah
edukator lah, edukatornya peran itu juga kita lakukan. Nah, nextnya setelah dari level SMA, what we should next do. Oke, sip. Oke, Mas, lu ada lagi nggak? Sebelum kita akhirin udah hampir 2 jam kita ngobrol. Ini Berada event basket kedua ya? Di Indonesia. Pertama. Oh, oke. Untuk level Pertama ya? pertama. IBL udah pernah belum? kenapa sih main basket gak pernah posting Liga Mahasiswa? Oh iya benar. Iya. Nggak ada duitnya. Wah ini kemana-mana nih, kemana-mana. Iya. Parah lu Kang. Terus. Ini pertanyaan terakhir ya. Ada pertanyaannya. Panjang nih ntar. 2004 berapa Mas jumlah peserta DBL? 95 tim. Harusnya 2004. 96. 96 sekolah. 96 tim. Cewek cowok itu. Cewek cowok. Total ya? Ada satu yang bawa ke jadi 95 tim. Gara-gara Terus satu lagi. Udah dari panjang. Surabaya doang itu. Iya Jawa Timur, Surabaya. Jawa Jadi Timur ya? di Surabaya. Oh, iya. Awalnya kalau ngomong history 2004 waktu ngobrol gini ya target 48 lah gitu. Oh iya. Awal 48 Oke. hitungannya Ternyata 2 kali lipat. apa namanya? Inilah 36 12 atau Iya, waktu iya. itu 30 16 kalau saya. Anjir ini bisa banyak lagi kita Iya ngobrol. makanya Iya, ini terakhir. Nah, terus nggak nyangka tuh 96 daftar jadi yang Paling jauh tadi siapa tuh? 95. Kalau awal tuh. Jember? Enggak kan? Enggak, Tuban. Ada Tuban, ada Tuban. Tuban tuh jauh loh dari Surabaya. Yoi. Belum ada daftar loh yo. Iya loh. Ingke sih. Tempat drilling. Arif tuh Jember. Harus Jember. Jember. Jember sama Tuban Dia jauh mana? Jember. Jember. Jawa Jember. Jawa Jember malah. Nah, 2004 95 tim yang bertanding tuh 96 daftar. 2005 200 loh. Wah. Ya, jadi akhirnya lah dari situ timbul namanya Pradibel. Oh iya, ada Pradibel. Jadi itu yang terjauh ya ada dari Magetan. Lebih jauh lagi Magetan. Finalisnya kan Magetan kan. Rumah mantan desainer kita tuh. Igor. Oke, Igor itu berarti Mas invitation. Ini mau kemana dia nih? Open. Sekarang Open registration. Kita tetap open registration, daftar di DBL. ada rencana nggak Mas buat war pendaftaran? Keluar pendaftaran. Ada pendaftaran aja. Kerat banget. Karena ada war tiket kan. Ini war pendaftaran. Kalau kata gue ini formula dileparin. Ya apa? Ya pandemi kemarin kan. Nah, Pandemi kemarin itu kita adalah salah satu usaha kita untuk menjaga spirit anak-anak ini untuk tetap bermain basket. Jadi 2020 nggak ada tuh. Kita Nggak ada. kan, nah, karena 2021 sudah ada vaksin, akhirnya kita mulai bikin tuh. Pertama lagi juga di Mataram. 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 Keren bener. Jadi Paling keren. apa dari situ ya itu istilah pandemi ini bikin reset sekarang mungkin setelah 2022 setelah pandemi sekarang tuh kayak mereka berlomba-lomba untuk daftar. ya. Iya. Karena pandemi kan 2022 mungkin ada yang kelasnya belum kelas 1-2-nya sudah kelas 3 generasi pandemi. Jadi 2023 ini mungkin sudah ada siswa kelas 1 yang benar-benar non pandemi ya mungkin ya. Jadi Sekolah bener. ya itu jadi akhirnya mereka ya bisa ekskul mulai dari awal kan. Iya. Gitu. Adrian ada nggak yang sebelum kita tutup? Nggak ada sih. Gue udah. Saya tinggal nggak sabar gue. Iya. Sabar. Siapa juaranya? Nanti. Waduh. Oh iya boleh prediksi. Pas kita tayang udah ketahuan. Oh, Rencananya mau tayang Kita kapan? belum. Gimana sih lu? Kang ganti-ganti sendiri lu Kang. Iya. ini nggak maksud gua kan gini, nggak bukan memang pada saat sehari sebelum pas dia ini kan belum tak. Maksud gue tuh kan dia tayangnya manjang gitu. Tanyanya itu tidak long lasting. Oh, gitu. iya. Jadi kalau siapa juaranya? Kan udah kemarin gitu. Iya. Gue bias sih soalnya. Ada Iya, saudara iya. gue soalnya. Ada saudara lu. Iya kepo. Enggak. Om Don, ada ini nggak sesuatu yang kira-kira publik belum banyak tahu atau bahkan tidak tahu yang perlu lu sampein di Main Basket Podcast ini? Utamanya buat yang Iya. ini utamanya. Apa Indonesia Arena atau? Iya, yang acara di Indonesia, Indonesia Arena atau Iya, Iya. apapun General tentang lah, itu, general juga boleh. boleh. Ya kalau Indonesia Arena ya ini pertama lah. Maksudnya mereka siapapun yang main, siapapun yang nonton, siapapun yang terlibat adalah part of history pasti. Maksudnya Pastinya. ya ini FIBA World Cup ya itu kan internasional. Kita ngomong yang nasional yang baru kita pakai, yang pakai ya kita ini. Jadi bisa dibilang adalah ya terima kasih udah jadi part of history. Oke. Terima kasih juga
teman-teman main basket, teman-teman PES besok yang liput. Terima kasih semua yang bisa partisipasi. Terus kalau kita ngomongin ke depan, disclaimer, ini bukan pendapat saya sebagai pekerja di DBL Indonesia. Ya, kayaknya kita perlu lagi deh, maksudnya kalau tadi yang ngomongin bahasa tadi mungkin bisa dibahas lagi sama yang lebih ahli ya, long term developed athlete ya. Itu ada kalanya emang setiap orang itu bertanding maksimal berapa kali. Ya, jadi mulai jadwal, mulai dari si atlet ini nih bertanding, jangan sampai kayak kita setiap minggu, setiap main nggak ada berhentinya. Itu nanti juga ada pengaruhnya kan. Nanti mungkin bisa dibahas Kang Idan dengan mereka yang lebih kompeten. Itu jadi ya perlu maksudnya kita perlu bikin sistem yang benar-benar yang atlet calon ini bisa ada jadwal bermain, ada jadwal latihan. Saya pernah ngobrol tuh sama beberapa pelatih. Terus kalau di BEL itu persiapannya tergantung Mas. Kalau kita ada kompetisi lain ya latihannya latihan game, bukan latihan beneran. Itu yang jadi maksudnya ini kita ngomong besarnya ya. Ngomong besarnya ya pernah ngobrol nih selain sama salah satu dokter gitu, spesialis olahraga gitu. Aku ada pertanyaan. Aku namanya tanya ke ahli ya. Kenapa sih Dok anak-anak Indonesia atau ini apalagi tuh setelah pandemi itu banyak tuh yang kena ACL. Dia menjelaskan gini bahasanya. Jadi bahasa medis lah. Ya intinya nggak pernah dilatih secara otot dan sebagainya, tapi sering digunakan, efeknya ke situ. Berlebihan. Ini nanti mungkin bisa di interview lagi ya, maksudnya dan basket bisa ngobrol dengan yang lebih kompeten. Ini lebih keresahan kalau ini ya, jatuhnya keresahan. Gua rasa sih itu dan banyak orang. Itu sih sebuah pengetahuan umum sih sekarang ya, bahwa ketika lu terlalu sering make beberapa organ tubuh lu berlebihan tanpa dilatih ya cedera memang. Pelur. Jadi harapannya itu sih. Kamu harapan kan? Ya, sip. Thank you. Lanjut ya. Jadi kalau otot itu, Kamu mau berapa lama nih? Sampai subuh ini. Oke guys, gitu. Ini mau loading nih. Ini buat lu yang nonton kan keresahan jadinya lagi. sebelum tanggal 17 atau pada saat baru tayang, ya datang di Indonesia Arena, tapi udah sold out juga sih. Jadi mudah-mudahan Kita tidak pihak DBL tidak menyarankan beli di Calo ya. Iya, betul. Tapi gua rasa DBL senang kalau ada beli di Calo. Janganlah. Enggak, artinya acara sukses. Secondary market. Ya, secondary marketnya bagus. Hati-hati soalnya di beberapa tempat beli di Calo tapi tiketnya palsu. Ya, itu aja sih, itu aja yang bahaya gitu. Memang Hati-hati. ya kalau misalnya memang lu sangat segitu pengennya nonton dan akhirnya Gak bisa. DBL udah ngasih kesempatan lu untuk pre-sale atau apapun caranya, walaupun memang tempatnya terbatas, walaupun besar tapi ya tetap aja ada batasnya. Ya memang mungkin belum dapat aja gitu. Tapi Live kalau stream ternyata lah, lu sangat live stream. pengen nonton, beda boy kalau aja. nonton di sini boy rasanya boy. Oh iya. Live stream. Nunggu di depan. Dia lu pengen suara lu didengar dari komentator gitu. Oh iya deh. Bukan, gua dubbing. Oh iya. Orangnya bukan gua, suara Orangnya kuat. Gue sih berharap ya ke depan gue begitu tahu DBL memutuskan akan main di Sini. Indonesia Arena final, yang langsung ada di kepala gue dan mudah-mudahan terjadi adalah mudah-mudahan menjadi sebuah tradisi kalau gue. Ya. Mudah-mudahan gitu ya, ada mudah semuanya gitu. Tahun depan begitu lagi di Indonesia Arena lagi. IKN juga mudah-mudahan bisa menyusul ya kan IKN. Karena beberapa petinggi waktu selesai bilang ini memang akan ada satu lagi di KN. Setidaknya satu lagi di Indonesia, GORS besar ini yang sudah mulai direncanain di IKN. Gitu. Jadi mudah-mudahan bisa jadi di mana-mana. besar gitu. Gua sih harapan gue yang itu tadi. Bukan DBL kan ya di sini. Ya. Berikan pressure. ASMR dia. ASMR dia. Ya. Nah, ada satu yang belum kita bahas nih. Apa itu? DBL mau ke luar negeri juga, tapi nanti kita omongin di. Oke. Oke, sampai jumpa di Main Basket Podcast selanjutnya.